Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Rekan-rekan mahasiswaku dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan tausiah, tapi masih belajar, jadi saya beri judul belajar tausiah. Untuk kali ini topiknya adalah seni. Dan seni ini masih ada yang berdebat antara apakah itu halal ataukah itu haram. Namun saya tidak akan memperdebatkan itu, hanya memberikan ilustrasi. Dan insya Allah nanti mahasiswa, rekan-rekan dan pemirsa dapat meresapi manakah seni yang halal, manakah seni yang haram. Mari kita berangkat dulu dari definisi seni. Seni itu apa? Seni itu adalah pipis. Ya, ini kalau dalam bahasa Jawa itu kulo pada seni. Nah, ini artinya bahwa kita itu akan buang air kecil ke kamar mandi, izin ke belakang. Nah, biasanya diajarkan untuk berbahasa Jawa yang halus, kulo pada seni. Berarti arti seni di sini adalah pipis atau buang air kecil. Nah, tentu saja bukan ini ya arti seni yang akan kita bahas. Sekali lagi bukan arti seni yang seperti ini. Kembali kita kepada topik yang sebenarnya, seni. Menurut Abah atau Buya Quraisy Shihab, itu seni adalah ekspresi ruh manusia yang membuat atau menciptakan tingkah laku yang mengandung keindahan. Dan ini adalah bukti fitrah manusia bahwa manusia itu menyukai keindahan. Ini adalah definisi dari Abah Buya Quraisy Shihab. Kemudian kita berlanjut kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud sebagai berikut. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara indah. Sesungguhnya siapa-siapa yang tidak melakukan atau melantunkan Al-Quran itu bukanlah golongan kami. Ini adalah sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Memang kita bisa lihat, saya memang tidak ahli namun sorok atau ilmu badi atau ilmu ma'ani, itu jauh. Saya belum pernah sama sekali mendalami ilmu itu. Saya hanya belajar tentang ilmu tajwid dan juga ilmu tentang seni pada puisi, seni pada lirik lagu. Dan saya ambil beberapa surat Al-Quran yang saya rasa itu mengandung seni yang sangat tinggi dan kita bisa analisis dari berbagai macam sudut. Misalnya kita ambil An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kita lihat di sini rimanya. Rima di belakang itu sama. Nas. Kemudian kita lihat asonansinya. Asonansi sebelum rima terakhir itu adalah I, A, I, A. Satu hal yang saya kira itu sudah
tertata dengan baik oleh yang membuat surat ini, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga resonansinya, persamaan bunyi konsonan. Pada baris pertama ada beberapa kali persamaan konsonan dengan baris kedua. Lalu baris ketiga ada persamaan bunyi konsonan dengan baris kelima, sedangkan baris keempat ada persamaan bunyi konsonan dengan baris. Kemudian ritmenya ini panjang pendeknya. Saya tidak ahli dalam sholat, tapi di tajwid kita ajarkan. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dilantunkan, kita dengar suara para qori dan qori'ah. Sangat bagus melantunkan surat An-Nas, sangat bagus melantunkan surat Al-Ikhlas, dan sangat bagus melantunkan surat Al-Kautsar. Walaupun itu surat-surat yang pendek, karena tahu makhrajnya, tahu panjang, pendek, kapan berhenti, kapan jeda, dan sebagainya. Itu luar biasa indah kalau kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari qori dan qori'ah kita yang sudah kondang itu. Lalu kalau kita ambil surat yang lain, misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini permainan bunyinya lebih banyak di resonansinya, dan di sini terjadi repetisi-repetisi yang indah. Resonansi pada kol-kolan dal ini menjadi kunci keindahan dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, asonansinya itu juga tertata dengan baik, resonansinya tertata dengan baik, kemudian repetisi itu seperti ditata pada baris pertama, ya, awal, pada baris kedua, kata kedua, kemudian baris ketiga ada di ketiga dan di akhir. Ini satu hal yang sangat bagus, dan yang terakhir itu ada jeda. Jadi seperti pada baris ketiga dan keempat tertata dengan baik. Kalau seperti kita ya, para penulis, baik penulis lirik maupun penulis syair, itu pasti akan mengagumi betapa indahnya surat-surat dalam Al-Quran, terutama surat-surat pendek ini ya, An-Nas, Al-Ikhlas, dan kemudian Al-Kautsar. Saya coba lantunkan Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Ini hampir sama ya dengan sebelumnya, bahwa ada susunan rima ya, pada akhir baris-barisnya, kemudian ada resonansi yang tertata dengan baik ya. Kemudian ada repetisi ya. Mulai baris pertama ada di baris kedua, ada di baris ketiga. Cuma ini lebih kuat menurut saya pada ritmenya. Walaupun suratnya pendek, bisa mempunyai durasi lebih panjang karena ini ada bunyi-bunyi yang sengaja dipanjangkan sampai minimal 3 ketukan. Coba sekali lagi. Inna a'toina kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi panjang-panjangnya itu juga kalau kita lihat ya, ritmenya itu sangat indah. Ini bukti bahwa
keindahan pun sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Nah ini saya katakan seperti itu. Kemudian di lain sisi, Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai jiwa seni itu dikhawatirkan jiwanya kering, dan ini susah obatnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau melanjutkan bahwa seni suara yang diiringi dengan musik itu bisa memperhalus budi pekerti anak. Ya, mungkin dalam bahasa orang modern sekarang bisa memperhalus saraf-saraf motorik anak. Kemudian saya pernah mendengar tausiah dan saya searching di internet bukti sejarahnya bahwa memang benar ketika Rasulullah berkunjung ke Madinah, kemudian kaum Muhajirin menyambutnya dengan lagu dan diiringi dengan kejeringan seperti ini. Tala'al badru alaina min saniyadil wada' wajaba syukru alaina. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ada lagu-lagu, katakanlah lagu dangdut. Lagu dangdut sedih, tetapi iramanya lancang, iramanya senang. Lagu sedih, iramanya gembira. Dan ini dangdutnya tidak hanya dangdut biasa saja, tapi dangdut yang koplo juga banyak yang seperti itu. Misalnya, ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain, ku tak berdaya, ku tak berdaya. Nah ini adalah contoh lagu. Kalau menyanyikannya dengan suasana hati yang sedih itu akan sesuai. Tapi kalau misalnya tidak, apalagi dengan ho aho ela atau dengan timbang itu tidak, ini menurut saya bukan salah kalau kaitannya dengan kaidah agama, bukan salah seperti itu. Hanya menurut saya kurang koherensi, ya. Tidak ada kohesi dan koherensi antara musik dengan lirik lagunya. Menurut saya seperti itu aja. Kemudian bagaimana kalau lagu tersebut diiringi dengan musik yang lancang, kemudian joget-jogetnya gimana misalnya? Gitu. Nah, kayak gini aja apa-apa mungkin, tapi kalau misalnya pakaiannya agak melok gitu ya, itu mengundang syahwat menurut saya. Nah, kalau pakaiannya ininya agak melok terus ini bawahnya terlalu tinggi sekali, ya ini mengundang syahwat. Nah, kalau mengundang syahwat seperti ini atau jogetnya yang sudah mengundang porno aksi, mungkin ini yang dimaksud oleh Mubazir Irama itu tidak sesuai, ya, dan itu bisa menimbulkan dosa. Dan ini tidak diinginkan, ya, oleh Mubazir Irama. Dan saya rasa benar sesuai kaidah agama bahwa seni itu merupakan sarana, ya, yang membawa kita kepada kemuliaan ataukah akan membawa kita kepada jurang dosa dan keniscayaan. Mari kita selamatkan seni untuk kemuliaan, untuk agama, untuk negara. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan chat saya atau email saya, ya. Kalau ada sumur di ladang, ya silahkan mandi di ladang saja sumbernya, ya. Saya mandi di tempat. Kalau ada salah kata, saya maafkan sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.